Halo semua, saya Dian Nur Fitriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan atau yang biasa disebut sebagai PBB. Apa sih yang dimaksud dengan PBB? Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan yang dimana artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau bangunan. Berikut adalah tempat yang termasuk ke dalam objek bumi dalam PBB. Yang pertama ada sawah, tanah, ladang, kebun, pekarangan, dan pertambangan. Lalu yang termasuk ke dalam objek bangunan dalam PBB ada rumah, bangunan usaha, gedung bertingkat, jalan tol, pagar mewah, kolam renang, dan juga pusat perbelanjaan. Namun, ada beberapa tempat yang bukan termasuk dalam objek PBB. Yang pertama ada semua tempat yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Lalu yang kedua, tempat yang digunakan sebagai pemakaman, peninggalan purbakala atau sejenisnya. Yang ketiga, tempat yang dijadikan sebagai hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan taman nasional. Lalu selanjutnya ada tempat yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas asas perlakuan timbal balik. Dan yang terakhir, ada tempat yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Dasar hukum dalam pajak bumi dan bangunan diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang dimana pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan yang termasuk dalam kategori PBB-P2. Lalu yang kedua, pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan yang termasuk dalam kategori PBB-P3. Berikut adalah tata cara menghitung tarif pajak bumi dan bangunan. Tarif pajak PBB dikenakan sebesar 0,5% dari NJKP. Untuk mencari nilai NJKP, yaitu NJOP dikurangi dengan NJOP TKP. Nilai jual kena pajak atau NJKP ditetapkan serendah-rendahnya sebesar 20% dan setinggi-tingginya sebesar 100% dari NJOP. Untuk objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan dikenakan sebesar 40%. Untuk objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan, apabila NJOP-nya lebih besar dari 1 miliar, maka dikenakan sebesar 40%. Dan apabila NJOP-nya kurang dari 1 miliar, maka dikenakan sebesar 20%. NJOP TKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP TKP di masing-masing wilayah memang berbeda-beda, namun berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201/KMK.04/NJOP TKP 2000 ditetapkan setinggi-tingginya senilai 24 juta dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapatkan pengurangan NJOP TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki. Ini adalah contoh kasus perhitungan tarif pajak bumi dan bangunan. Ahmad tinggal di suatu perumahan dengan menempati sebuah rumah seluas 1000 meter dengan nilai jual tanah sebesar 802.000 per meternya dan luas bangunan 400 meter dengan nilai jual tanah sebesar 968.000 per meternya. Jika diketahui NJOP TKP sebesar 12 juta, berapakah besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan oleh Ahmad?
Berikut adalah perhitungannya. Yang pertama, untuk menentukan nilai NJOP bumi dan bangunan, maka luas tanah dikalikan dengan nilai jual tanah dan hasilnya dijumlahkan, maka diketahui NJOP sebagai dasar pengenaan pajak sebesar 1.189.200.000, lalu dikurangi dengan nilai NJOP TKP sebesar 12 juta dan didapatkan hasil NJOP-nya sebesar 1.177.200.000. Karena nilai NJOP-nya lebih dari 1 miliar, maka dikenakan tarif sebesar 40%. Dan diketahui nilai NJKP-nya sebesar 470.880.000. Untuk mengetahui tarif pajak PBB-nya, nilai NJKP dikalikan 0,5%, maka diketahui hasilnya sebesar 2.354.400. Itu adalah besaran pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan oleh Ahmad. Lalu, bagaimana sih caranya jika kita ingin melakukan pembayaran PBB? Pembayaran PBB dapat dilakukan secara offline ataupun online loh. Jika wajib pajak ingin melakukan pembayaran PBB secara offline, sebelum membayar, wajib pajak memerlukan SPPT. Apa itu SPPT? SPPT adalah surat pemberitahuan pajak terutang yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak terkait pajak terutang dalam 1 tahun pajak. SPPT berfungsi sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas pajak bumi dan bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak dalam waktu yang sudah ditentukan. Pembayaran bisa dilakukan melalui bank atau kantor pos tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT atau dapat juga melalui petugas pemungut PBB kelurahan atau desa yang sudah ditunjuk secara resmi. Jika wajib pajak ingin melakukan pembayaran melalui bank atau kantor pos, wajib pajak cukup menunjukkan SPPT PBB, lalu sebagai bukti pembayarannya, wajib pajak akan menerima surat tanda terima setoran atau STTS. Jika wajib pajak membayar atau melunasi PBB-nya melalui petugas pemungut, sebagai bukti pembayarannya akan diberikan tanda terima sementara atau TTS, yang dimana akan dimasukkan ke dalam daftar penerimaan harian atau DPH PBB oleh petugas pemungut dan disetorkan ke tempat pembayaran yang sudah ditentukan. Nah, jika wajib pajak ingin melakukan pembayaran PBB secara online, dapat melalui website resmi dan aplikasi IPBB. Namun, perlu diketahui bahwa memang beberapa wilayah belum menyediakan layanan pembayaran PBB secara online. Tapi jangan khawatir, kita juga dapat melakukan pembayaran melalui ATM dan m-banking, melalui outlet retail seperti Indomaret dan Alfamart, dan juga bisa melalui marketplace seperti Tokopedia. Di sini saya akan menjelaskan cara pembayaran PBB melalui aplikasi Tokopedia. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu buka aplikasi Tokopedia, pilih lihat semua, pilih pajak dan pendidikan, pilih pajak PBB. Selanjutnya, isi klaster, kota atau kabupaten, tahun, dan masukkan 18 digit NOP. Jika sudah, pilih bayar, pilih pembayaran, lalu pilih bayar. Jika pembayaran sudah berhasil, maka kita dapat melihat detail bukti pembayaran. Mudah bukan? Jika kita sudah mengetahui cara pembayarannya, jangan lupa untuk membayar pajak ya teman-teman. Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai pajak bumi dan bangunan, cara perhitungan tarif pajak bumi dan bangunan, dan tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan. Semoga apa yang saya sampaikan